Di tempat yang seharusnya penuh ketenangan dan saling menghormati, justru terjadi keributan yang bikin banyak orang geleng kepala. Bukan di jalanan, bukan di konser, tapi di puncak gunung. Sebuah video viral memperlihatkan detik-detik keributan antar pendaki di puncak Gunung Lawu, tepatnya di kawasan Hargo Dumila. Kejadian ini terjadi pada Minggu 26 April 2026 dan langsung memicu perbincangan luas di media sosial. Awalnya terlihat sepele, hanya soal antre foto di plakat puncak, spot ikonik yang jadi incaran hampir semua pendaki. Tapi, dari yang awalnya cuma adu mulut, situasi berubah cepat. Dalam video yang diunggah akun Instagram Petualang Happy, terlihat beberapa pendaki mulai saling dorong, bergulat, bahkan ada yang sampai terjatuh dan terinjak. Pendaki lain berusaha melerai, tapi emosi yang sudah tersulut membuat suasana sulit dikendalikan. Dan yang bikin makin disorot, keributan ini disebut melibatkan dua rombongan berbeda, dari Bandung dan Bogor, dua kota, dua rombongan. Bertemu di satu titik tertinggi, tapi bukan untuk saling menyapa, melainkan saling tersulut. Men, jangan cabut, men, jangan cabut. Padahal, dunia pendakian punya aturan tak tertulis. Di gunung bahkan orang yang tidak saling kenal pun biasanya saling menyapa, berbagi, dan menjaga satu sama lain. Rasa hormat itu seperti bahasa universal para pendaki. Tapi, di momen ini, semua seperti hilang begitu saja. Pihak berwenang pun angkat bicara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut, para pendaki yang terlibat sudah dimintai keterangan oleh relawan dan petugas di lapangan. Dan hasilnya, masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Para pihak yang terlibat telah saling memaafkan. Insiden kemarin di hari Minggu tanggal 26 April 2026 sangat kericuan dari pendaki yang dimana dilakukan beberapa pendaki, akan tetapi berdasarkan laporan dari tim yang saat ini kami berada di sisi Mas Eko dari via Ceto, di mana kemarin terjadi kericuan itu dan sudah terselesaikan secara kekeluargaan dari pendaki berdasarkan dari laporan tim, dan dalam hal ini sudah bertahap dan juga dalam kondisi sudah pulang di rumahnya masing-masing. Kami dari pengelola sudah berusaha untuk mediasi dan sudah terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samah, mewakili Ketua Regu kemarin yang membuat kegaduhan di puncak Gunung Lawu di tanggal 26 April 2026. Saya mau klarifikasi bahwa saya sudah saling memaafkan sama rombongan yang dipimpin sama Mas Arif. Nggak ada masalah lagi, saya sudah saling memaafkan. Jadi saya juga meminta maaf yang terjadi di puncak Gunung Lawu buat teman-teman yang merasa kurang nyaman gara-gara rombongan saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli, Ketua Rombongan dari Bandung. Mau klarifikasi atas terjadinya kegaduhan
di puncak Gunung Lawu yang sudah tersebar luas di media sosial yang disebabkan oleh anggota saya, bahwa masalah ini udah clear, udah beres, kita udah damai sama pihak lain. Juga saya mau minta maaf kepada pengelola sama pihak basecamp atas kegaduhan ini yang ditimbulkan oleh anggota saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair. Saya berasal dari Cimahi. Saya sebagai anggota Open Trip yang kemarin membuat kegaduhan di puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu pada tanggal 26 April 2026 jam 8 pagi. Saya ingin mengklarifikasi bahwa insiden kemarin saya dan saudara yang ada di video sudah saling memaafkan dan saling berpelukan sehingga tidak ada permasalahan secara internal. Sebelumnya, dalam tulus hati diri saya memohon maaf kepada teman-teman pendaki yang ada di Hargo Dumilah maupun pecinta pendaki yang ada di sosial media yang merasa kurang nyaman dari sikap diri saya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, meski sudah damai, kejadian ini tetap meninggalkan tanda tanya besar. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi di tempat seperti gunung? Banyak yang mulai menyoroti satu hal, perubahan tujuan mendaki. Dulu, orang naik gunung untuk menikmati alam, mencari ketenangan, atau bahkan refleksi diri. Sekarang, tidak sedikit yang datang dengan satu tujuan tambahan, mendapatkan konten. Spot foto bukan lagi sekadar kenangan, tapi jadi nilai. Dan ketika nilai itu diperebutkan, konflik pun muncul. Reaksi warganet pun bermunculan. Banyak yang mengaku terkejut. Baru kali ini lihat orang ribut di gunung. Biasanya semua saling respect, tulis salah satu komentar. Ada juga yang menyayangkan, karena dianggap merusak nilai-nilai pendakian. Fenomena ini bahkan disebut sebagai tanda bahwa etika di gunung mulai luntur. Padahal, Gunung Lawu bukan sekadar tempat wisata biasa. Dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung legendaris di Pulau Jawa. Bukan cuma karena pemandangannya, tapi juga karena nilai budaya dan spiritual yang melekat. Banyak pendaki datang ke sini bukan hanya untuk mencapai puncak, tapi juga untuk mencari makna. Ada jalur populer seperti Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, hingga Candi Cito. Dan di setiap langkahnya ada nilai yang dijaga, kesederhanaan, niat baik, dan rasa hormat. Itulah kenapa kejadian ini terasa janggal. Karena gunung seharusnya jadi tempat untuk meredam ego, bukan justru mempertontonkannya. Kasus ini jadi pengingat sederhana bahwa tidak semua hal harus diperebutkan, apalagi di ruang alam yang seharusnya jadi tempat kita kembali rendah. Karena pada akhirnya gunung tidak pernah butuh kita untuk terlihat hebat, tapi kitalah yang seharusnya belajar menjadi lebih bijak di hadapannya. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tapi apakah kita masih mendaki untuk menikmati perjalanan atau hanya untuk membuktikan sesuatu di depan layar? Pernah gak sih lo rebutan foto sama artis kita Plakat? Udah nanjak capek-capek, dingin, ngos-ngosan, mental udah drop. Sampai puncak yang disambut bukan sunrise, tapi antrian foto sama artis paling terkenal di Indonesia, Plakat Puncak. Kira foto bareng artis, Plakat. Ada yang bawa bendera, ada yang pose anime, ada yang outfitnya niat banget. Semua rela antri panjang demi 3 detik foto dan caption finally summit 3000 sekian. Yang lucunya nih, plakatnya tuh diem dipegang, tapi manusianya bisa ribut, dorong-dorongan, baku hantam cuma karena rebutan validasi. Padahal plakat itu simbol, sob, bukan properti warisan. Lu boleh bangga, lu boleh foto, tapi jangan lupa gunung itu selalu ngajarin kita untuk sabar, bukan ngajarin untuk jadi yang paling barbar. Atau kalau lagi rebutan lu ngalah,
Karena kadang ngalah itu justru tanda kalau lu lebih waras, masih punya etika dan masih beneran manusia sob. Kalau lu bisa tahan dingin 7 derajat, masa nahan giliran foto aja? Nggak bisa. Belajar ngalah, belajar turunin ego. Karena yang bakal diingat itu bukan gaya lu di depan plakat, tapi sikap lu di atas puncak.